Anda kembali di Landstalk, masih bersama saya Rudian Danu dan Cakri Miller, dan kita masih terhubung dengan Hemi Pamuraharjo, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, dan di studio masih juga bersama Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi. Saya ke Pak Hemi lagi. Pak Hemi. Halo Pak Hemi. Ya, Mas Rudi. Menurut prediksi Kemenhub, kapan akan terjadi puncak arus mudik dan arus balik Lebaran di moda transportasi udara? Pengalaman kami tahun-tahun sebelumnya itu kalau untuk udara H-5. H-5 itu sudah mulai terjadi, Pak, ya? Sudah mulai terjadi. Sampai puncaknya itu dari H-5 sampai kapan, Pak? Sehari sebelum Lebaran. Oke, jadi H-1 ya? Kemudian nanti H-1. Untuk arus baliknya, Pak? Untuk arus baliknya mulai H+1 ya, itu sudah mulai mulai ada peningkatan arus penumpang. Apalagi kalau yang sekarang ini akan terjadi H+2 barangkali. H+2 itu puncaknya itu mulai meningkat atau puncaknya memang di situ, Pak? Mulai meningkat. Oke, kalau puncaknya sendiri di kapan, Pak, akan terjadi? Ya, tergantung lebarannya ya. Kalau lebaran yang tahun ini nih kan untuk pegawai negeri kita tidak boleh cuti. Oke. Kalau pegawai negeri pada ngambil cuti bersama di hari lebaran, maka mereka harus kembali hari Minggu. Karena Seninnya mereka harus masuk kantor. Nah, jadi ada dua periode di sini kalau lebarannya sekarang, ada dua kondisi. Ada yang ngambil 1 minggu sebelum lebaran, ada yang mengambil 1 minggu setelah lebaran. Pak Hemi, kalau dari jumlah penumpang sendiri, Pak, untuk arus mudik dan lebaran ini dibandingkan tahun sebelumnya, ini akan biasanya terjadi peningkatan sampai berapa banyak, Pak? Tadi Mas Rudi sudah menyampaikan kita prediksi 7% lebih ya. 7%? Peningkatan di sektor udara. 7%? Ya. Oke. Kita prediksi. Oke. Dan 7% ini akan ditampung oleh tambahan beberapa extra flight. Ya, benar. Ada berapa extra flight tadi, Pak? Maaf, ada. Sekarang ini yang sudah dikeluarkan ada 92 izin untuk extra flight di 26 rute domestik. Untuk 26 rute. Oke. Yang dikeluarkan baru 92, artinya yang masuk itu berapa banyak, Pak? Ya mungkin lebih dari 100 ya, Pak. Lebih dari 100, oke. Baik. Nah, dengan ada extra flight seperti ini, Pak, dan antisipasi. Tergantung demand juga. Oke, baik. Kesiapan Bandara Soekarno-Hatta dengan tadinya kita juga bersama-sama mengharapkan kesiapan Terminal 3 Ultimate juga sudah bisa beroperasi tadinya 20 Juni. Bagaimana dengan kesiapan Terminal 3 Ultimate ini, Pak? Apakah nantinya juga bisa dioperasikan untuk mengakomodir mudik 2016? Sesuai konferensi pers yang kami lakukan beberapa hari yang lalu, bahwa akan ada tim gabungan yang akan melakukan verifikasi dan uji coba ulang terhadap Terminal 3 Ultimate pada tanggal 17 Juli. Jadi kami tetap pada komitmen itu. Artinya, boleh kalau saya katakan Terminal 3 Ultimate ini tidak akan bisa digunakan pada musim Lebaran ini, Pak, ya? Sesuai konferensi pers yang kami lakukan, belum bisa. Oke, baik. Pak Hemi, terima kasih banyak, Pak, sudah bergabung bersama kami di Landstalk. Sama-sama, Mas Rudi, Mbak Cakri, dan baik. Pak Tulus. Mas Tulus, ini kalau kita bicara soal Terminal 3 ternyata belum bisa digunakan, tapi akan ada peningkatan jumlah penumpang yang banyak sebetulnya. 7% itu dari angka berapa? Sekitar 2 jutaan mungkin ya, 2 juta? Ya, totally diperkirakan kalau saat ini sekitar 2,7 juta yang Soekarno-Hatta.
ya dengan penambahan 7% itu. Itu pasti akan crowded sekali, bukan? Ya pasti. Makanya kalau nanti manajemennya tidak kuat betul, itu bisa kita perkirakan akan terjadi delay yang dipicu oleh karena pihak bandara. Ya karena kapasitas bandara yang sangat minim, baik di terminal 1, 2 dan atau 3 yang lama, sehingga bisa berdampak terhadap delay yang dipicu oleh bandara itu. Ini yang saya kira menjadi krusial di situ. Oke. Bandara Halim apakah tidak bisa ada kontribusi untuk mengurangi atau ya, mengurangi pasti, penumpang? Saat ini kan Bandara Halim sudah dipakai untuk penerbangan komersial walaupun hanya terbatas, ya masih terbatas untuk beberapa maskapai seperti kalau misalnya Citylink, kemudian Lion sebagian itu di sana, tapi kecil sekali, hanya sekitar 10% dari total flight yang ada. Ya. Jadi tidak akan secara signifikan membantu. Tidak, karena memang Halim kan itu bandara militer dan VVIP. Bahkan nanti delay itu kalau ada pergerakan VVIP yang ada di Halim itu juga mengganggu. Delaynya akan lebih parah lagi di sana. Parah lagi karena minimal 1 jam sebelum dan 1 jam setelah kalau presiden yang lewat. Oke. Gitu. Kita harapkan presiden nggak lewat gitu. Kita jeda sebentar Mas Tulus ya. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lanjut.